Hai semua, hari ini saya akan berbagi tentang cara membaca yield curve obligasi. Jadi yield curve itu kalau bahasa Indonesianya adalah kurva imbal hasil. Nah, secara sederhana seperti ini. Jadi namanya juga kurva ya. Berarti ada dua sumbu, sumbu X yang mendatar dan sumbu Y yang naik. Nah, sumbu X yang mendatar ini adalah waktu. Jadi 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, 30 tahun, dan seterusnya. Obligasi terlama di Indonesia setahu saya umurnya 30 tahun. Kalau yang pemerintah. Kalau untuk corporate sangat jarang, tapi ada yang 7 tahun. Kebanyakan 3 dan 5. Ada juga ya, ada yang 1 tahun. Nah, kemudian kalau untuk sumbu yang mendatar atau sumbu Y-nya, ini adalah imbal hasil. Jadi dalam persentase 5%, 6%, 7%, dan seterusnya. Kenapa disebut kurva? Karena dia nggak garis lurus. Jadi dia itu agak melengkung. Ya. Nah, jadi kurva imbal hasil itu adalah suatu kurva yang menunjukkan obligasi yang sekian tahun itu yield-nya berapa, seperti itu. Kurva imbal hasil ini yang mengeluarkan ada beberapa ya. Kalau yang dipakai sebagai acuan reksadana menggunakan kurva imbal hasil dari IBPA. IBPA itu singkatan dari Indonesia Bond Pricing Agency atau penilai harga efek Indonesia. Ada juga yang versi profesional yang berbayar seperti Bloomberg, Infovesta, atau Reuters gitu ya. Kadang-kadang mereka juga membuat kurva imbal hasil sendiri. Tapi kalau yang official, yang resmi, yang digunakan sebagai standar itu adalah dari IBPA. Nah, kita langsung lihat prakteknya aja. Kita ke website. Ya. Anda Google IBPA. Nah, ini ibpa.co.id, diklik. Nah, klik di sini, ya. Nah, jadi ini adalah Indonesia Government Bond Yield Curve per 19 November 2021. Jadi yield curve ini kurang lebih sama seperti NAB reksadana. Sehari cuma ada satu. Yield yang hari ini, kalau di hari kerja, itu baru ada di hari kerja berikutnya. Sebenarnya sore jam 5, jam 6 sudah keluar. Tapi kalau untuk reksadana, kan transaksinya dari siang. Jadi kita menggunakan harga yang sehari sebelumnya. Jadi yield tanggal 19 November itu biasanya baru bisa dilihat di tanggal 19 November sore, ya, kemungkinan jam 4.30 sampai jam 5. Dan bagi reksadana biasanya menggunakan yield curve yang sehari sebelumnya sebagai acuan untuk valuasi. Nah, sini kita bisa lihat maturity ya, 0, 5, 10, 15, 20, 3, 25, 30. Ini adalah yield 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Nah, biasanya di awal itu dimulai dari risk free. Jadi dia 0 itu biasanya menggunakan risk free rate atau BI rate seperti itu. Nah, kemudian semakin lama semakin panjang. Nah, ini menunjukkan grafiknya. Bentuknya juga tidak garis lurus ya Bapak Ibu, dia bentuknya seperti kurva. Nah, ini ada dua warna mendekati. Biasanya dia today dan yesterday. Jadi dia membandingkan yang hari ini dengan yang sehari sebelumnya. Nah, grafik ini kalau mau kita baca, bisa lihat tabel yang ada di samping. Jadi, today, ya 5 misalnya, 5,2232, artinya di 19 November 2021, kurva imbal hasil menunjukkan kalau obligasi yang umurnya 5 tahun, itu yield-nya atau imbalnya adalah 5,2232%. Ya, kalau sehari sebelumnya adalah 5,2240. Artinya 2 hari ini nggak banyak berubah. Kemudian kalau yang 10 tahun, hari ini 6,3785, kemarin 6,3845, dan seterusnya. Ya. Jadi ini adalah kurva imbal hasil. Di bawahnya ini ada titik-titik atau 4 seri yang membentuk kurva imbal hasil. Ada yang mendekati 5 tahun, mendekati 10, mendekati 15, dan mendekati 20 tahun. Nah, jadi ini adalah yield-nya hari ini dan kemarin. Nah, bagaimana cara memanfaatkan grafik ini? Jadi kalau misalkan saya mau membeli obligasi
pemerintah yang umurnya 7 tahun, menurut yield curve imbal hasilnya di 5,8014. Kemarin 5,8063. Jadi kalau saya mau beli, kurang lebih imbal hasil yang wajar, saya akan bid di harga di yield segini. Boleh nggak kita bid di harga 6%? Ya boleh-boleh aja. Nah, tapi yield curve ini biasanya dibentuk berdasarkan harga transaksi yang terjadi di pasaran. Artinya di pasaran pada tanggal 19 November itu mendekati 5,80%. Jadi kalau misalnya kita bisa dapat harga di atas dengan yield di atas 6%, berarti kita dapat harga murah. Tapi kalau sebaliknya, misalkan saya beli, penjualnya menawarkan, kita hitung yieldnya 5,5%, berarti harga yang saya dapatkan itu mahal, seperti itu. Ya. Jadi yield curve ini juga menjadi acuan. Kalau saya mau beli obligasi pemerintah yang umurnya 7 tahun, berapa kira-kira yield yang wajar. Ini hanya merupakan kisaran, prakteknya atau harga pasarnya bisa plus minus juga dari angka yang ada di sini. Ya, tapi paling tidak memberikan kita gambaran, kira-kira yield yang wajar itu berapa. Nah, ini untuk obligasi pemerintah. Bagaimana kalau misalnya obligasi korporasi? Kita back. Ya. Nah, kalau obligasi korporasi itu kan ada resiko tambahan. Kalau pemerintah itu kan risk free, artinya tidak ada resiko. Tapi kalau obligasi corporate, dia bisa gagal bayar. Karena gagal bayar, maka atas risiko gagal bayar tersebut, itu perlu dikompensasi dengan imbal hasil yang lebih tinggi. Nah, berapa acuannya? Misalkan begini, saya mau beli obligasi korporasi dengan rating A, yang jatuh temponya 3 tahun. Berarti saya cari di sini yang A, yang 3 tahun, 416,22. Ini dalam basis ya. 1% itu 100 basis. Jadi kalau 416 berarti 4,16%. Nah, artinya kalau saya mau beli obligasi corporate yang ratingnya single A, jatuh tempo 3 tahun, adalah yang wajar 4,16% di atas obligasi pemerintah. Nah, kita back lagi nih, kita ingat yang 4,16, kita back. Sorry, kita ke ini, di BPA. Nah, yang 3 tahun 4,46. Ya, jadi kalau saya jumlahkan dengan kalkulator, (4,16) kita tambah dengan 4,46, 8,62%. Nah, jadi kalau misalkan ada penawaran obligasi corporate rating A 3 tahun, maka per 19 November kuponnya, atau kalau misalnya dia di secondary market, imbal hasil yang wajar harusnya di sekitar 8,62%. Nah, jadi dengan cara demikian, kita bisa melakukan valuasi terhadap penawaran yang masuk, kira-kira mendekati, jauh di atas atau jauh di bawah harga pasar wajar yang ada. Nah, demikian untuk yield curve. Semoga bermanfaat. Terima kasih.